Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman sekalian di channel Farah Jaslin. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, karena kita akan membahas materi yang sangat menarik yang terjadi di kalangan banyak orang-orang pada hari ini, terutama di kalangan public figure. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman sekalian, public figure membutuhkan penampilan yang sempurna di hadapan layar kaca, karena yang mereka temui adalah para fans, para penggemar mereka. Kalau mereka tidak tampil dengan tampilan yang sempurna, tentu hasilnya tidak akan memuaskan. Begini teman-teman sekalian, ini yang kita ingin bahas adalah tentang operasi plastik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amrannahum fala yubattikunna adhanal an'am wala amrannahum fala yughayyirunna khalqallah wa may yattakhidhi syaitan waliya min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Artinya, dan benar-benar akan kusesatkan mereka dan akan kubangkitkan angan-angan kosong mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotong telinga hewan-hewan ternak, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubah ciptaan Allah. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Di sini yang digarisbawahi adalah akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubah ciptaan Allah. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya di video sebelumnya, bahwa setan-setan itu tidak akan pernah berhenti menggoda, tidak akan pernah berhenti membisikkan, menyuruh manusia kepada hal-hal yang membuat Allah itu murka. Karena dia ingin manusia itu juga menjadikan Allah murka. Maka pandai-pandailah kita di sini untuk mendengarkan bisikan yang mana yang harus kita terima. Apakah itu bisikan dari malaikat, dari orang yang Allah utus di muka bumi ini, atau dari bisikan-bisikan syaitan yang menyuruh kita untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah larang, pasti syaitan itu menyuruh kita untuk melakukannya. Seperti hal ini. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengubah ciptaannya. Tetapi di sini setan menyuruhkan, karena itu memang tugasnya untuk menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala.
kepada manusia. Dia sudah diberikan otoritas untuk melakukan hal tersebut. Jangan sampai kita tersesat. Rezeki itu kalau hati kita merasa selalu cukup, qanaah, apa yang kita dapatkan itu kita selalu membuatnya cukup untuk kita makan, ya. Kita tidak berlebih-lebihan dalam makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Maka tentu rezeki yang Allah berikan itu sudah lebih dari cukup, teman-teman sekalian. Para public figure, ya, orang-orang yang bekerja di depan layar kaca membutuhkan penampilan yang maksimal agar mereka selalu ditampilkan di depan layar kaca, sehingga penghasilan mereka semakin baik, semakin banyak, bertambah. Nah, jangan sampai kita terlalu berlebih-lebihan. Apa yang Allah berikan, ya, bibir yang sudah tipis, yang sudah bisa kita untuk gunakan makan, bicara di hadapan para fans dan penggemar kita itulah yang harus kita syukuri, ya, terus menerus. Jadikan hati kita cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Atau kita qanaah, ya. Karena kalau kita tidak mengingatkan diri kita, tidak juga mengikuti channel-channel seperti ini, ya, nasihat-nasihat ustadz-ustazah kita, tidak juga kita membaca Al-Quran, bagaimana kita bisa, ya, menjauhi bisikan-bisikan setan yang ingin selalu membuat kita tersesat, teman-teman sekalian, ya. Bahkan para fans Anda, ya, wahai para public figure, itu biasanya lebih suka banyak yang komen, yang sudah operasi plastik, ya, yang sudah mengubah wajahnya, bibirnya, matanya, dan lain sebagainya. Banyak loh yang juga ada beberapa, ya, dari mereka yang lebih suka gaya yang sebelumnya dibandingkan gaya setelah operasi, ya. Jadi teman-teman sekalian, ya, para public figure, ya, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan petunjuk ke jalan yang lebih Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi. Bibir yang tipis sudah pas untuk diri kita dan tidak pas untuk orang lain. Bahkan gigi yang mungkin biasa kita ingin behel, ingin kita kawat agar semakin rapi, ya, semakin nyaman, itu ketika kita selalu membersihkannya, mensyukurinya, menjaganya, ya, ketika kita memperhatikan gigi kita itu yang mungkin tidak simetris, tidak sejajar, tidak rata, itu memberikan ciri khas tersendiri, keunikan tersendiri kepada tubuh kita. Ketika kita mungkin tersenyum, senyuman kita berbeda dengan senyuman orang lain, ya.
Karena mungkin ada gigi yang memberikan sedikit perbedaan. Iya, teman-teman sekalian. Dan perbedaan itu mungkin menjadikan kita semakin cantik, semakin keren. Nah, disinilah pandai-pandainya kita melihat. Ya. Boleh jadi kekurangan yang kita miliki itu adalah sebuah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tujuan yang lain, untuk hal-hal yang tertentu. Ya, misalnya pelawak ya diberikan misalnya bentuk gigi yang tidak sejajar, lebih maju ke depan misalnya. Itulah yang kemudian menjadikan dia lebih lucu, senyumnya lebih lucu, lebih menjadikan penontonnya itu tertawa, mudah terhibur. Begitu kan? Nah, itu adalah salah satu contoh kecilnya. Banyak hal-hal yang mungkin belum kita rasakan manfaatnya. Jangan langsung kita menolak, mengeluh, dan ingin mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ada di dalam diri kita. Coba kita gali lebih dalam, apa ya bakat saya? Apa ya yang bisa saya dapatkan dari gigi saya yang lebih maju ini? Apa ya yang bisa saya hasilkan, pundi-pundi uang, cuan yang bisa saya dapatkan dari gigi saya ini? Jangan lihat gigi Anda itu sebagai kekurangan. Jadikan itu sebagai kelebihan. Ya, kelebihan. Karena tidak semua orang diberikan gigi seperti Anda. Oke teman-teman, kalau gigi saja yang kemudian dibolehkan di dalam agama kita untuk dikawat, dibehel, namun kalau kita menerimanya itu bisa menjadi berkah, apalagi bibir yang sudah sempurna, ya, mata yang sudah cantik, wajah yang sudah elok, lalu kita ingin memolesnya lagi, teman-teman sekalian, ya, itu sudah mungkin di luar, ya, itu sudah di luar batas, ya, di luar batas. Anda sudah cantik. Jangan sampai ketika Anda melakukan operasi plastik semakin tidak cantik. Banyak kejadian, banyak kegagalan ya yang kita lihat, fenomena kegagalan operasi plastik. Kalau dibandingkan dengan yang dulu, dengan kegagalan yang diderita, na'udzubillahi min dzalik, hasilnya membuat hati kita ini kecewa, ya, dihujat oleh netizen. Dan jadikanlah ini sebagai pembelajaran ketika kemudian Allah menakdirkan kita untuk dihujat karena operasi plastik Anda gagal, ya. Jadikan sebagai proses belajar kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha baik, ya. Selalu melihat proses kita. Kalau kita ingin memperbaiki diri kita, ya,
Allah Maha tahu hati kita kok. Kalau kita sudah terlanjur operasi, baik itu hasilnya cantik atau kurang memuaskan, bahkan mengecewakan, bahkan tragis, ya. Baik itu sukses ataupun tidak sukses operasinya. Jadikan itu sebagai bahan muhasabah agar kita tidak mengulanginya di kemudian hari lagi. Jadikan itu sebagai bahan untuk lebih banyak bertobat, berzikir, membaca Al-Quran, sholat, ditambah lagi dengan sholat sunnah, sholat wajib plus sholat sunnah, ya, dan amalan-amalan soleh yang lain, sahabat sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus seluruh dosa-dosa kita karena amalan-amalan yang kita lakukan setelahnya. Karena sesungguhnya amalan yang baik itu dapat menghapus dosa-dosa di masa lalu, dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang. Iya. Baiklah, semoga ini bisa menambah pemahaman kita. Semoga ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa bagikan kepada teman-teman kita yang ada di kampus, teman-teman yang kita kenal, yang atau sahabat kita yang ingin melakukan operasi plastik. Ya, sampaikan hal ini kepada mereka. Kalau teman-teman mungkin tidak mampu untuk menyampaikannya secara langsung, secara verbal, teman-teman bisa mengirimkan nasihat ini, ya, kepada teman Anda tersebut. Ya, boleh jadi mereka lebih mendengarkan nasihat secara online dibandingkan secara verbal atau secara langsung. Baik teman-teman, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.